Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena kita sudah disertai Tuhan, diberkati Tuhan sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, menjelang malam. Sebentar setiap kita pasti berbangkit tidur. Ada waktunya kita sebentar istirahat, karena kita sudah capek, sudah istirahat, sudah bekerja, sudah beraktivitas. Tapi sebelum kita berbaring tidur, mari kita berdoa, baca firman Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan serahkan seluruh hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Untuk besok kita serahkan kepada Tuhan, biar hari ini hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan pada malam hari ini kita baca Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Supaya kita bisa selesai pasal 6 ini, supaya besok pagi kita baca pasal yang ke-7. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Janganlah kamu khawatirkan hidupmu. Ini firman Tuhan. Mari, orang khawatir berarti tidak punya pegangan. Tapi kalau kita punya pegangan Tuhan Yesus, kita serahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Amin. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Haleluya. Serahkanlah seluruh masalahmu, berserahlah hanya kepada Yesus. Berdoalah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Amin, haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berserah pada Yesus, berdoa pada Yesus. Percaya Dia akan memberi pertolongan. Serahkanlah hidupmu hanya padanya. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Serahkanlah semua masalahmu hanya pada Yesus. Percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin, haleluya. Berseru pada Yesus, berdoa pada Yesus. Berdoalah dengan iman padanya. Haleluya. Percayalah pada Yesus. Tuhan sanggup menolongmu. Dia akan memberi damai sejahtera. Haleluya. Mazmur 37 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Amin, haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selalu bersyukur kepada-Mu.
dan memuji nama-Mu yang agung itu. Dialah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku dan pikiranku. Firman-Mu sumber kebenaran, ku simpan dalam hatiku ya Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosa dan salahku, semua kelemahanku ya Bapa. Bawalah aku selalu dalam kebenaran-Mu. Aku mau setia dan taat pada firman-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati Bapak Ibu Saudara semua bersama saya yang selalu dekat dengan Tuhan. Selalu kita berharap kepada Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sejak manusia jatuh dalam dosa, banyak masalah. Masalah itu sebetulnya dari awal timbul dalam manusia, saudara. Lihat Adam dan Hawa. Tuhan begitu baik, Tuhan ciptakan segala-galanya. Tuhan sudah memberikan solusi tentang makanan, minuman, semua diciptakan sama Tuhan. Dari sejak awal, kalau kita baca Kejadian pasal 1, diciptakan ada 3 pohon, saudara. Ya, manusia dikasih kehidupan, dikasih 3 pohon, semua jenis pohon-pohon, ada makanan, ya ada buah-buah buat kesehatan. Sampai detik ini pohon-pohon itu ada. Ada pohon mangga, pohon jeruk, apel, dan lain semuanya tuh. Begitu indah dan luar biasa. Pohon yang kedua, pohon baik dan jahat. Itu dilarang Tuhan. Jangan kau makan. Diizinkan tuh. Kenapa diizinkan tuh? Tuhan mau tes. Manusia ini dengar nggak taat kepada firman. Itu tujuannya. Seperti contoh. Kita pagi ini ada firman Tuhan. Malam ini ada firman Tuhan. Pagi dan malam dikasih firman Tuhan. Lakukan nggak? Diperintah ke Tuhan, ayo berdoa. Melakukan nggak? Kan begitu. Masalahnya manusia itu bandel. Dari awal manusia bandel. Dari awal. Tuhan ciptakan memberikan kebebasan. Tapi bukan berarti kebebasan itu untuk kemerdekaan untuk berbuat dosa, saudara. Jangan. Tapi belajar kita mau taat. Makanya kalau kita sadar masalah, sumber masalah itu dalam diri manusia. Awalnya. Kedua, iblis. Contoh, manusia pertama, ya Hawa. Dia jalan-jalan ke kebun itu. Di Taman Eden. Ya, oh enak nih dilihatnya ya. Ya, iblis masuk kan memberikan celah. Makanya firman Tuhan kata ke dalam 1 Petrus 5:8, iblis memang mencari siapa. Tapi kalau orang tidak mau ditelan, ya iblis tidak bisa masuk, saudara. Ya, makanya pentingnya kita jangan ada celah. Makanya dalam Efesus pasal 4 ayat 27 dikatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Tuhan sudah ngomong loh ya. Firman Allah sudah bicara. Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Tapi manusia seringkali beri kesempatan kepada iblis. Jangan nyalakan Tuhan, saudara. Ya, seperti contoh lagi, firman Tuhan berkata, ya, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ucapkanlah syukur, mengucap syukur dalam segala perkara. Tapi kenyataan manusia banyak yang bersungut-sungut, tidak terima kasih kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, supaya kita ikuti firman Tuhan, supaya langkah demi langkah kita melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan melangkah sendiri, saudara. Sesat. Tuhan dah bilang, aku akan menyertai engkau. Tapi ada manusia, Tuhan tidak usah sertai saya, aku bisa jalan sendiri. Sombong, saudara. Tapi mari kita rendah hati di hadapan Tuhan. Supaya hari ini hari hidup yang penuh dengan tantangan. Hidup penuh dengan peperangan. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, di tengah-tengah peperangan, Tuhan akan menyertai kita. Si dalam Roma pasal 8 ayat 37 dikatakan, Tuhan jadikan kita lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus cinta kita semua. Mari kita membaca kepada firman Tuhan. Pokoknya yang penting sederhana, saudara. Saya ikut Yesus sederhana, saudara. Simpel sebetulnya. Tergantung dari kita. Jangan menjadi orang yang troublemaker, saudara. Jadi orang yang penurut akan firman Tuhan. Ya, be humble, rendah hati di depan Tuhan. Follow Jesus, ikuti firman Tuhan ya. Mari kita baca
Matius pasal 6 ayat 25, 34, demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir akan pulakan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Mari kita belajar. Ini firman Tuhan sudah kita baca. Makanya pentingnya kita Bapak Ibu baca firman Tuhan. Jangan dengerin gosip, jangan dengerin suara manusia, banyak dengerin suara manusia, dengerin utamakan suara teman, suara manusia diutamakan lebih daripada Tuhan. Baca firman Allah supaya paradigma kita, kualitas hidup kita orang berkualitas. Kalau orang punya standar, ingat tuh Saudara. Standarnya kebenaran dari Tuhan, itu orang berkualitas. Berkualitas manusia, standarnya manusia. Manusia mati, mana bisa diukur standar kualitas manusia. Manusia bisa bagus karena Tuhan menjadi standar yang utama. Seperti saya sebagai hamba Tuhan, standarnya firman Tuhan. Seperti Rasul Paulus, ikutlah teladanku seperti aku telah ikut teladan Kristus. Standarnya Tuhan Yesus Kristus. Kalau ikuti firman Tuhan, saudara punya standar kualitas. Maka disebut orang Kristen Christ. Ya, ada Christ, ada Tuhan Yesus dalam diripan kita. Seperti malam hari ini firman Tuhan, jangan kamu khawatir ya akan hidupmu, apa yang kamu, mari kita ikuti firman aja, sudah jangan khawatir. Di tengah-tengah manusia penuh dengan tantangan, penuh perjuangan, maka penting kita baca firman Allah supaya kita memiliki suatu pandangan yang sehat. Tubuh, jiwa, roh kita harus sehat. Hati diisi dengan firman Tuhan, supaya kalau hati sehat adalah firman Tuhan, pikiran-pikiran negatif dilenyapkan dengan hati yang takut akan Tuhan. Seperti hati kita menyimpan firman Tuhan malam hari ini. Jangan khawatir, ya sudah, pikiran kita serahkan kepada Tuhan. Dan perilaku kita, mari kita berdoa. Mari tubuh kita datang kepada Tuhan, baca Alkitab. Seperti saya main gitar, ini tubuh. Pikiran saya kepada firman Tuhan. Hati saya menyimpan firman Tuhan. Dan saya melakukannya. Terus ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih memberi dari burung-burung itu? Lihat itu. Burung-burung ada nggak kerja keras saudara sampai keringatan-keringatan? Sampai ribut-ribut? Nggak ada. Selalu kalau lihat burung itu, saya lihat itu di depan rumah saya banyak burung. Tiap pagi selalu berkicau memuji akan Tuhan. Dia bersyukur. Masa burung aja bisa bersyukur. Dia tidak memikirkan. Tapi Tuhan pelihara. Ya, dia hidup dipelihara sama Tuhan. Mari kita memiliki pandangan yang sehat. Belajar kita bersyukur, harap kepada Tuhan. Terus ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan sah-sah saja pada jalan? Saudara, apa maksudnya ini? Kalau saudara khawatir bisa menambah masalah jadi jalan keluar? Tidak. Justru dengan kekhawatiran sudah makin stres. Tapi kalau serahkan khawatirmu kepada Tuhan, tadi firman Tuhan katakan dalam Mazmur 37:5, dan percaya kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Kalau saudara serahkan kekhawatiran pada diri sendiri, maka timbullah stres dan bahkan akan memberikan jalan keluar. Banyak orang di Jepang itu katanya berdasarkan data statistik, orang bunuh diri paling besar di Jepang itu. Karena apa? Dia menggunakan kekuatan sendiri. Maka firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuk kepada orang berharap pada manusia, pada kekuatan yang hatinya jauh dari Tuhan. Terkutuk. Tapi mari kita adalah anak Tuhan yang dicinta Tuhan, haraplah kepada Tuhan ya. Ayat 28, dan mengapa kamu khawatirkan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa pekerja dan tanpa memindal. Kalau kita lihat ya bunga-bunga, dia tumbuh begitu indah. Siapa menumbuhkannya? Allah yang menumbuhkannya. Allah yang pelihara. Ya, serahkan. 1 Petrus 5:7. Saya mau baca. 1 Petrus 5:7 dikatakan, serahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan, karena Tuhan yang pelihara hidup kita. 1 Petrus 5:7. Tuhan yang pelihara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Seperti tadi, burung dipelihara sama Tuhan ya. Seperti bunga-bunga dipelihara sama Tuhan ya. Oleh karena itu mari kita serahkan kepada Tuhan. Pasti Tuhan jaga. Yang penting kita jangan berbuat dosa. Jangan sampai saudara saya nanya harap sama Tuhan tapi main dengan dosa. Jauh dari Tuhan, main dengan jangan saudara. Ya, akibatnya dosa, upah dosa adalah maut. Tapi mari kita mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Yaitu hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Ayat 29. Namun aku berkata kepadamu, salahmu dalam segala kemanggannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Oh, luar biasa. Saya kalau lihat di kebun bunga, kagum saudara. Saya kalau pergi ke saudara ke Haifa, Israel, ada suatu taman
Warnanya bagus, saudara saya itu. Kagum saya kan, di situ saya menangis kepada Tuhan. Tuhan, luar biasa ciptaan Tuhan, diciptakan sama bunga warna begitu indah. Keindahan dari warna dari Tuhan itu tidak bisa manusia bisa tiru. Kuningnya beda, hidup. Ada biru, ada ungu, ada merah, ada orange. Wah, luar biasa. Warnanya luar biasa. Saya menangis kepada Tuhan. Begitu indahnya Engkau. Begitu sempurnanya Engkau menciptakan bunga-bunga. Warna begitu indah. Pelangi, warna begitu indah. Itu kebesaran Tuhan. Oleh itu mari kita mau andalkan Tuhan, ya. Oleh karena itu dalam ayat 30. Jadi jika demikian, Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuangnya ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Mari, janganlah kita kurang percaya. Orang yang bimbang, kata Yakobus pasal 1, jangan harap itu Anda dapat pertolongan Tuhan. Saya mau baca Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Oleh itu jangan saudara bimbang, tapi percaya kepada Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu dan percaya kepada Tuhan. Tuhan akan tolong dan memberkati kita. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapa-Mu di surga tahu bahwa kamu akan memerlukan semua itu. Ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ayat 34 yang terakhir. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari esok mempunyai kekhawatiran sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan motivasi buat kita. Kita sudah baca Matius 6 ayat 25 sampai 34. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara, diberkati Tuhan. Mari kita ubah cara pandang kita. Rohani harus sehat. Dasar firman Tuhan. Seperti pada malam hari ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Bicara kerajaan Allah, berarti ada rajanya dong. Siapa rajanya? Tuhan Yesus Kristus. Di atas segala. Kita cari Tuhan Yesus. Kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan cari Tuhan Yesus linear pula dengan kebenarannya. Firman Tuhan. Ini kebenaran Tuhan, firman Allah. Jadi makanan kita pagi malam. Kita bersyukur malam hari kita sudah beraktivitas dari pagi. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Jangan menjadi orang bersungut-sungut, saudara, ya. Tadi dikatakan jangan bimbang, jangan saudara tidak percaya, jangan mendua hati, tapi percaya Tuhan akan tolong. Kedua, jangan bersungut-sungut, tapi bersyukur kepada Tuhan. Karena orang bersungut-sungut seperti bangsa Israel. 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan. Dan jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Orang yang bersungut ngomel melulu tidak bersyukur kepada Tuhan. Bukan tambah ada jalan keluar. Bukan menambah berkat. Tambah justru membawa bencana. Karena orang bersungut-sungut tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan iblis. Bersungut-sungut itu, saudara. Tapi kita percaya malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan. Kata firman Tuhan sebagai terakhir saya kasih Filipi pasal 4 ayat 19 menjadi memberikan kekuatan buat kita. Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Mari melalui firman Tuhan malam hari ini, carilah dulu kerajaan Allah, yaitu cari Yesus. Tempatkan Tuhan. Apapun masalah, khawatir, setiap kita penuh dengan masalah. Tapi bagaimana kita mensikapi masalah itu, yaitu haraplah kepada Tuhan. Serahkan semua, ngomong sama Tuhan, curhat kepada Tuhan, berlutut kepada Yesus. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Sesuai dengan pujian ini berkata, serahkanlah hidupmu kepada Yesus. Serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu.
berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Menangislah kepada Tuhan. Jangan ngomel, jangan pernah bersungut-sungut, tapi serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bersyukur, terima kasih Tuhan buat masalah yang kuhadapi. Aku serahkan ke dalam tangan-Mu, dan aku yakin di tengah-tengah persoalan kuhadapi, aku berharap dan serahkan kepada Tuhan, dan Ku akan memberikan jalan keluar. Engkau akan memberikan pertolongan, karena sumber kekuatan datang dari Tuhan Yesus. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus. Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Baca firman Tuhan, terus kita mau dekat dengan Tuhan. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah, utamakan Tuhan. Cari Raja dan segala Raja, itulah Tuhan Yesus, yaitu firman Tuhan yang kita cintai. Dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Serahkan semua hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Percaya, jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan Yesus akan tolong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.